Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali menjumpai Anda. Puji Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah ingat hartamu tidak dapat menolong. Amsal pasal yang ke-11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Firman Tuhan di hari ini memperingatkan kita, saudara, agar kita sebagai orang percaya jangan sekali-kali kita mengandalkan apa yang namanya kekayaan yang kita miliki. Banyak orang ketika sukses, berhasil, diberkati Tuhan, kekayaannya melimpah, lalu kemudian ia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga kekayaannya adalah kekuatannya. Uang yang ia miliki adalah sumber segala jawaban untuk menyelesaikan semua persoalan. Sehingga ia berkata, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Dan orang-orang seperti ini tanpa sadar, ia telah mempercayakan dirinya kepada kekayaannya. Sehingga harta benda yang ia miliki seolah-olah dapat memberikan jawaban, memberikan ketenangan, memberikan solusi atas semua yang ia hadapi. Tetapi orang-orang seperti ini lupa bahwa firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, mari kita lihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada sebuah perbedaan yang sangat menyolok antara orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mempercayakan dirinya dengan kekayaannya yang menjadi kekuatan hidupnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika seseorang kemudian ia jatuh sakit, maka ternyata sudah banyak kita melihat orang-orang yang seperti ini. Ternyata kekayaannya tidak mampu menyelesaikan penyakitnya. Berapa banyak orang sudah mengeluarkan ratusan juta, bahkan hampir bermiliar-miliar hingga sampai triliun, saudara. Mereka telah terkuras harta bendanya untuk membiayai atau untuk pengobatan akan apa yang ia alami, sakitnya yang begitu sangat tidak mudah untuk diselesaikan dengan dokter manapun, sehingga kekayaannya ternyata tidak mampu membeli kesehatan. Ingat, saudara, hanya Tuhan yang menjadi jawaban kita. Oleh sebab itu, terkadang manusia menjadi sombong. Manusia menjadi angkuh ketika ia merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat, merasa memiliki kekayaan, sehingga ia merasa dirinya adalah orang yang dapat menyelesaikan apapun. Tapi ia lupa, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu hatinya melekat pada Tuhan dan tidak melekat kepada kekayaannya. Ingat, memiliki harta itu tidaklah dosa. Tetapi ketika kita terikat kepada kekayaan, maka itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mari biarlah hidup kita terikat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena itulah sumber pertolongan, sumber jawaban, dan sumber kebahagiaan hidup kita.
Oleh sebab itu mari hari ini jangan sombong. Ingat, hartamu tidak dapat menjawab apapun. Karena ketika kita sombong, suatu kali kita akan jatuh. Jangan mempercayakan hidup kita kepada harta, tapi percayakan hidupmu kepada Dia yang adalah sumber daripada segala kehidupan kita. Maka kita akan diberkati dan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini selalu menyadarkan kita agar kita sadar diri dan mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kita hadapi. Shalom.